Dan bukan cuma ngampunin ya Allah. Bukan cuma ngampunin. Allah happy, Allah bahagia kalau hambanya minta ampun. Seorang penuntut ilmu berusaha untuk istiqamah dan beramal saleh sebanyak mungkin. Sering datang kajian ilmu dan bergaul dengan orang yang saleh insya Allah. Namun seringkali terjerumus ke dalam dosa yang sama walaupun telah istighfar dan bertaubat, tapi seringkali terjerumus ke dalam dosa yang sama. Sampai terkadang malu dengan diri sendiri. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Apakah Allah akan mengampuni dosa saya? Jazakumullah khairan. Ini insya Allah pertanyaan kita semua. Di antara bentuk tauhid kita ya akhi, la tata'azzam syai'an 'ala Allah. Jangan pernah kau menganggap sesuatu terlalu besar untuk Allah. Sebesar apapun, astagfirullah. Intinya jangan meremehkan kalimat astagfirullah. Wallah ya akhi, astagfirullah. Kalau dihadapkan dengan dosa sepanjang hidupmu bisa jadi Allah ampuni semuanya. Satu kali, astagfirullah. Satu kalimat. Tauhid itu. Diriwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad. Qala syaitan, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, qala syaitan, syaitan berkata, wa izzatik ya Rabb, demi kemuliaanmu ya Rabb, la abrah aghwi ibadak, sungguh aku akan terus menyimpangkan hambamu. Tuh lihat sumpah syaitan, sungguh aku akan terus menyimpangkan hambamu madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama jiwa mereka masih ada dalam fisik mereka. Yani selama mereka masih hidup. Faqala Rabb, akhirnya Allah pun berkata, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, demi keagunganku, la azal aghfir lahum mastaghfaruni, aku akan terus mengampuni bagi hamba-hambaku selama mereka minta ampun padaku. Allah. Jadi hakikatnya ketika kita mencela diri kita karena sering mengulang-ulang dosa, ini ada baiknya. Ini namanya nafsul lawamah. Jiwa yang mencela diri sendiri karena keburukan yang dilakukan. Tapi ketika celaan itu akhirnya berakhir kepada pertanyaan, apakah Allah akan mengampuni dosa kita? Itu syaitan yang bermain pada dirimu. Jangan pernah ngerem untuk yakin. Ini akidah. Kalimat astagfirullah, kalaupun cuma satu kalimat bisa jadi dosa sebumi Allah ampuni. Cuman satu kalimat, astagfirullah. Allah bilang, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang berbuat keterlaluan ke atas diri mereka. Yani banyak berbuat dosa. Banyak berbuat dosa. Berbuat keterlaluan. Allah lagi mau bilang, jangan kalian pernah putus asa dari rahmat Allah. Mau bilang gitu. Tapi mukaddimahnya, katakanlah. Yani katakan wahai Muhammad kepada para manusia nih hambaku. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang berbuat keterlaluan ke atas diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya dia adalah zat yang maha pengampun. Lagi maha memiliki rahmat yang spesial buat hamba-hambanya yang beriman. Yang lagi diberikan motivasi jangan putus asa sama rahmat Allah. Ini apakah Allah bilang, wahai hamba-hambaku yang beramal soleh, wahai hamba-hambaku yang senantiasa sholat malam, senantiasa puasa? Bukan. Yang lagi dipanggil gue. Yang lagi dipanggil kita. Wahai hamba-hambaku yang banyak berbuat keterlaluan ke atas diri mereka. Tuh, bukan yang amal soleh, yang senantiasa bersedekah, senantiasa sholat. Enggak, bukan yang itu yang dipanggil. Gue. Wahai hamba-hambaku yang senantiasa berbuat keterlaluan ke atas diri mereka. Jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah. Allah senantiasa mengampuni seluruh dosa. Sekarang kalian mencela diri kalian.
Karena berbuat dosa, terus taubat. Berbuat dosa, terus taubat. Berbuat dosa, terus taubat. Ya akhi, nih poin, catat. Tidaklah seseorang bergelar tawab kecuali dia khata. Allah. Tidaklah seseorang mendapatkan gelar. Kan innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan senantiasa mencintai orang yang bersuci atau mensucikan diri. Kan begitu kan? Oke? Tidaklah seseorang menjadi tawab, senantiasa bertaubat, sampai dia khata, sampai dia sering berdosa dulu, baru dia sering bertaubat. Nah, dapat gelar tawab itu mesti khata. Makanya Allah Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adamah khata'un, wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam nih senantiasa berbuat salah. Tapi sebaik-baiknya orang yang senantiasa berbuat salah, orang yang senantiasa bertaubat lagi. Syuf. Kau melakukan sejuta dosa, Allah ampuni dengan sejuta istighfar dan taubat. Di Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaq alaih. Aznaba 'abdun dzamba. Seorang hamba berbuat dosa wa ya'lam, dan dia tahu, yakin, anna lahu rabban yaghfiru dzunub wa ya'khudz bidzamb. Bahwa dia punya Rabb yang senantiasa mengambil dan menghapus dosa, dan dia berkata, Rabb ighfirli, wahai Rabb ampuni aku. Ghafartulah, aku ampuni baginya. Thumma a'ada fa'adnab. Dia ulang lagi, dia bikin dosa. Thumma qal, dan dia masih yakin dia punya Rabb yang maha mengampuni dosa. Dia bilang, Rabb ighfirli, wahai Tuhanku ampuni aku. Ghafartulah, aku ampuni lagi. Thumma a'ada fa'adnab. Dia ulang lagi, dia bikin dosa. Dia minta ampun lagi. Ay Rabb ighfirli, wahai Tuhanku ampuni aku. Ghafartulah, aku ampuni baginya. Thumma a'ada fa'adnab. Dia ulang lagi, dia bikin dosa. Allah berkata, "Falyaf'al 'abdi ma syaa' faqad ghafartulah." Bagi hambaku yang itu, lakukanlah dosa semau dia, terserah deh. Sungguh telah aku ampuni baginya dosa-dosanya. Allahu Akbar. Kenapa? Allah Maha tahu. Allah yang takdirkan dia dosa, sebagaimana Allah yang takdirkan dia untuk istighfar dan taubat. Ini bukan kita lagi bilang, mari kita berbuat dosa. Bukan. Tapi buka pintu rahmat buat mereka yang telah akhirnya terjerumus di dalam kehidupannya dan hidup. Syuf, astagfirullah, kalimat astagfirullah. Kalau kau hidupi seluruh hidupmu dengan maksiat, dengan dosa. Masa kanak-kanakmu, masa remajamu, masa dewasamu, dan masa tuamu dengan dosa. Tapi di akhir hayatmu, dengan astagfirullah, bisa Allah ampuni seluruh dosamu. Tidak ada yang terlalu besar untuk Allah. Maka jangan kau cela dirimu dan putus asa dari rahmat Allah dengan mulai mempertanyakan, apakah Allah akan mengampuni dosaku? Kau mulai ragu kepada rahmat Allah. Yakinkan dirimu dengan kalimat astagfirullah, tak ada dosa yang terlalu besar untuk Allah ampuni. Syuf, abdi law balaghat dzunubuk anana sama, hambaku, andai saja dosamu memenuhi antara langit dan bumi. Atau dosamu memenuhi muka bumi semuanya. Yani setiap jengkal muka bumi kau berbuat dosa di situ. Thumma ji'tani, kemudian kau mendatangiku. Walam tusyrik biya syai'an, dan kau tak mempersekutukanku dengan satu hal pun. Thumma astaghfartani, dan kau memohon ampun padaku. Ghafartu laka ala ma kana alaika wala ubali. Aku ampuni seluruh dosa-dosamu dan aku enggak peduli. Bodoh amat. Syuf. Allahu Akbar. Dan bukan cuman ngampunin, ya Allah. Bukan cuman ngampunin. Allah happy, Allah bahagia kalau hambanya minta ampun. Bukan cuman ngampunin nih. Allah girang. Allah bahagia ketika hambanya meminta ampun padanya. Bahagia, Allah bahagia. Kan ahadukum, diberikan perumpamaan betapa bahagianya Allah ketika hamba yang memohon ampun padanya. Seperti kalian yang ala rahilati. Seseorang di antara berada di atas kendaraannya. Di atas kendaraannya, to'amu, syarabu, seluruh makanan dan minumannya di atas ontaknya, katakan. Dan dia berada di negeri antah berantah. Singkat cerita, dia turun dari kendaraannya dan kemudian qadha hajat dan lain-lain. Hilang kendaraannya. Sementara di situ makanannya, minumannya di situ. Hilang. Dia cari sana sini di tengah padang pasir nih. Nggak ketemu. Dia nggak tahu apa yang harus dilakukan, putus asa dari kehidupan. Ittaja' ala dhilli syajarah, fi dhilli syajarah. Akhirnya dia cari tempat ademan dikit, dia tidur situ. Gue mati di sini deh, gue deh. Ademan dikit.
Udah seputus asa itu. Fa'idha, tiba-tiba nih Rahilah tuh kendaraannya ada di hadapan dia lengkap dengan seluruh makanan dan minumannya. Kaget dan dia langsung mengambilnya. Dan dia sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bahagia kan. Dia mau berkata, Allah duhai betapa engkau adalah Rabbku, aku adalah hambamu. Begitu kan? Mau bersyukur kepada Allah. Tapi saking girangnya, saking happy-nya, kepleset lidahnya. Akhta' min syiddatil farah. Dia malah berkata, Allahumma anta abdi wa na rabbuk. Ya Allah betapa engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Tuh, saking girangnya. Akhta' min syiddatil farah. Dia kepleset, saking bayangkan betapa happy-nya hamba tadi yang udah putus asa dan mau mati, tiba-tiba ada lagi di depannya. Oke? Bayangkan, oke? Sungguh Allah ketika datang hambanya memohon ampun, beristighfar, bertaubat kepadanya, jauh lebih happy, jauh lebih berbahagia daripada bahagianya hamba yang tadi. Allah. Maka jangan kita putus asa dari rahmat Allah sebesar apapun dosa kita. Ya? Tak ada yang terlalu besar untuk Allah ampuni. Allahu Akbar. Nah, ini dia bergaul dengan orang-orang yang juga saleh insyaAllah. Alhamdulillah. Di antara taufik Allah padamu adalah kau sering mengulang-ulang taubat dan istighfar. Itu taufik Allah. Syukuri. Bergaul dengan orang-orang yang saleh. Itu taufik Allah. Alhamdulillah. Syukuri. Jaga. Maintain. Jangan kau tinggalkan lingkungan yang saleh tersebut. Jangan. Karena minder pada dosa-dosa yang ada padamu. Jangan. Okay? Di antara taufik Allah adalah pasangan yang saleh, salehah. Istri yang saleh yang bangunin kita, abang sholat malam yuk. Katakanlah ada beberapa sisi kita mengeluh kepadanya. Hilang, ada kenyamanan kita yang hilang. Rewel nih bini gue ini itu. Tapi syukuri. Di mana lagi istri yang mengingatkanku untuk bangun malam. Sisanya yang hilang dariku, dari kenyamananku karena kerewelan dia, worth it. Ditukar dengan keselamatanku di akhirat, worth it. Sabar udah, syukuri. Atau suami yang bisa menunjukkan ilmu atau jalan kepada dia. Ada sedikit kekurangannya dan lain-lain. Sengkeknya, kencengnya dan lain-lain. Itu hormati udah, hargai. Kenyamananku hilang, kenapa? Karena kencengnya dia ini itu. Worth it, ditukar dengan keselamatanmu di akhirat. Atau lingkungan sosial yang saleh, yang baik. Iya ada kurang-kurangnya nih lingkungan ini itu. Tapi mereka bisa membawamu ke arah Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana lagi yang bisa kau cari lingkungan sosial demikian? Pertahankan. Itu di antara bentuk taufik Allah bagimu. Sehingga datang senantiasa taufik untuk bertaubat padamu. Karena adanya lingkungan yang baik yang ada padamu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kau pernah putus asa dari rahmat Allah. Wala tata'azzam syai'an 'ala Allah. Dan jangan pernah kau mengira ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah. Terlalu besar buat Allah. Enggak ada. Ya? Allah tak akan bosan mengampuni seorang hamba yang meminta ampun kepadanya sampai hamba tersebut bosan minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar.